Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan empati. Adapun tujuan saya membahas materi tersebut karena saya ingin menuntaskan salah satu ulangan akhir saya, yaitu pada mata kuliah Psikologi Konseling. Nah, adapun pemaparan materi yang akan saya sampaikan nantinya yaitu terkait dengan yang pertama, pengertian empati, yang kedua, perkembangan rasa empati, yang ketiga, ciri atau karakteristik empati, dan yang terakhir yaitu faktor mempengaruhi rasa empati. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan pengertian empati. Dari beberapa gagasan yang telah saya temukan, menurut para ahli, empati adalah sebuah sikap bagaimana individu memahami perasaan orang lain tanpa mengalaminya sendiri. Empati adalah variabel kognisi yang paling dekat dengan pemanfaatan. Empati mempengaruhi apakah individu tersebut akan memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh individu lain atau tidak. Adapun aspek dari empati adalah pengambilan perspektif, fantasi, kecemasan empati, tekanan pribadi. Selain itu, faktor lingkungan sekolah juga berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran, misalnya kondisi sekolah yang nyaman dan kelengkapan sarana prasarana sekolah. Selain faktor yang telah dicantumkan, tidak kalah pentingnya pengaruh siswa itu sendiri, seperti interaksi antara siswa dengan guru dan interaksi siswa sesama siswa. Nah, kemudian pada slide berikutnya saya akan membahas terkait dengan perkembangan rasa empati. Perkembangan empati dibagi menjadi 3 tingkatan di masa perkembangan individu, yaitu yang pertama, pada umur 1 tahun, anak-anak mulai memahami dirinya apabila melihat anak lain jatuh dan menangis. Nah, kemudian yang kedua, pada awal usia 2 tahun, anak-anak mulai memahami bahwa perasaan orang lain berbeda dengan perasaannya, sehingga anak lebih peka terhadap syarat-syarat yang mengungkapkan perasaan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, pada akhir masa anak-anak, anak-anak dapat merasakan kesengsaraan atau kelompok masyarakat, misalnya kaum miskin, kaum yang tertindas, atau mereka yang secara sosial terkecil di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian Taufik dalam Staffrowlia 2019 berpendapat bahwa perkembangan empati akan berjalan dengan baik bila didukung oleh lingkungan tempat tinggal, termasuk bagaimana seseorang bersosialisasi dengan temannya. Begitu pula perkembangan empati pada orang dewasa dituntut untuk merasakan perasaan orang lain. Tentu saja, jika seseorang terampil meraba perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain, hal ini akan secara langsung atau mengetahui dan merasakan cara pandang orang lain. Nah, kemudian pada slide ini saya akan membahas terkait dengan ciri atau karakteristik empati. Nah, ada 3 ciri-ciri kemampuan empati yang harus dimiliki sebagai bagian dari kecerdasan emosional, antara lain. Yang pertama, mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik. Artinya, seseorang individu harus mampu memberikan perhatian dan menjadi pendengar yang baik bagi segala permasalahan yang diungkapkan oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, menerima sudut pandang orang lain. Artinya, individu mampu memandang permasalahan dari titik pandang orang lain sehingga akan menimbulkan toleransi dan kemampuan dalam menerima segenap perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga, peka terhadap perasaan orang lain. Artinya, individu mampu membaca perasaan orang lain dari isyarat verbal dan non-verbal, serta nada bicara, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan bahasa tubuh orang lain.
Nah, kemudian adapun pendapat dari Goldman menyatakan bahwa ciri-ciri atau karakteristik orang berempati tinggi adalah yaitu yang pertama, ikut merasakan, yaitu kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri. Semakin orang mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil pula ia membaca emosi orang lain. Kemudian yang ketiga, peka terhadap bahasa isyarat. Karena emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat atau nonverbal. Hal ini berarti bahwa individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal serta ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerak-gerik. Kemudian, yang keempat, mengambil peran. Empati melahirkan perilaku konkret, yaitu jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang sendirinya. Nah, kemudian yang kelima, kontrol emosi. Yang dimaksud di sini adalah menyadari dirinya sedang berempati, tidak larut dalam masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain. Nah, secara umum, seseorang lebih menunjukkan empati kepada orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan dirinya daripada orang yang berbeda. Semakin tinggi kemampuan seseorang berpikir dalam imajinatif, sadar akan pengaruh seseorang terhadap orang lain, dapat mengevaluasi motif-motif orang lain, pengetahuan tentang motivasi dan perilaku orang lain, serta rasa pengertian sosial, maka dapat pula dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan empati yang tinggi. Nah, kemudian materi yang terakhir. Di sini saya akan membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi rasa empati. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menerima dan memberi empati antara lain. Yang pertama, sosialisasi dalam mempengaruhi rasa empati melalui permainan-permainan yang memberikan peluang kepada anak untuk mengalami sejumlah emosi, membantu untuk lebih berpikir, dan memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, mood dan feeling. Apabila seseorang dalam situasi perasaan yang baik, maka dalam berinteraksi dan menghadapi orang lain, ia akan lebih baik dalam menerima keadaan orang lain tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, proses belajar dan identifikasi dalam proses belajar. Seseorang akan membutuhkan respon dari situasi yang disesuaikan dengan peraturan yang dibuat oleh orang tua atau penguasa lainnya. Apa yang menjadi pelajaran anak di rumah pada situasi tertentu diharapkan dapat pula ditetapkan olehnya pada waktu yang lebih luas di kemudian hari. Nah, kemudian yang keempat, situasi tempat. Pada situasi tempat tertentu, seseorang dapat berempati lebih baik dibandingkan dengan situasi dan tempat yang berbeda. Dapat memberikan situasi yang berbeda pula. Nah, kemudian yang kelima, komunikasi dan berbahasa. Komunikasi dan bahasa sangat mempengaruhi seseorang dalam mengungkapkan dan menerima empati. Ini terbukti dalam penyampaian atau penerimaan bahasa yang disampaikan dan diterima olehnya. Nah, kemudian pengasuhan lingkungan yang berempati dari suatu keluarga sangat membantu anak dalam membutuhkan empati dalam dirinya. Nah, kemudian salah satu ahli yaitu Siwi dan Taufik mengungkapkan bahwasanya beberapa faktor yang mempengaruhi empati, yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Biasanya perkembangan empati lebih banyak terjadi pada lingkungan keluarga. Yang seperti yang pertama, memberikan keputusan pada kebutuhan emosional anak dan tidak terlalu meningkatkan kepentingan sendiri. Kemudian yang kedua, mendorong anak untuk mengalami dan mengekspresikan emosinya.
Kemudian, yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengobservasi. Nah, kemudian adapun faktor empati yang kedua menurut para ahli yaitu kepribadian. Faktor kepribadian berpengaruh terhadap tingkat emosi seseorang. Kemudian, faktor ketiga yaitu usia. Tingkat empati seseorang yang semakin meningkat dengan bertambahnya usia karena kemampuan pemahaman perspektif juga meningkat bersamaan dengan usia. Nah, kemudian yang keempat, derajat kematangan. Nah, empati banyak dapat dipengaruhi oleh derajat kematangan seseorang. Nah, yang kelima, sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkat empatinya. Dengan bersosialisasi, disadari atau tidak, ia akan mengetahui apa yang sedang dirasakan orang lain. Nah, kemudian faktor terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu penentu kemampuan rasa empati seseorang. Empati perempuan dengan laki-laki jelas berbeda, meskipun perbedaannya tetap tidak jauh berbeda. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan empati. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang melihatnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.